Pelamar CPNS Kemenkumham tahun 2024 yang ingin mengambil atau melamar formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Kita akan bahas terkait dengan tahapan, persyaratan, ketentuan, dan hal lainnya agar kalian tidak kebingungan lagi serta perbedaan antara keduanya. Silakan kalian simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu memantau dan mengikuti perkembangan penerimaan CPNS dan menjadikan channel Mr. Mili ini menjadi salah satu channel referensi teman-teman untuk persiapan belajar menghadapi penerimaan tes CPNS. Nah, di video ini kita akan membahas berkaitan dengan formasi CPNS ijazah SLTA yang ada di instansi Kemenkumham, yakni formasi CPNS penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Kedua formasi ini pastinya dari persyaratan, tahapan tes, ketentuannya sama, tidak ada yang berbeda ya. Hanya saja nanti pada penempatannya atau tempat kerjanya nanti yang ada perbedaannya antara formasi penjaga tahanan dan juga pemula pemeriksa keimigrasian. Dan kedua formasi ini tentunya masuk dalam formasi instansi pusat ya, bukan instansi daerah. Walaupun penempatannya atau kuotanya dibagi per daerah, per kanwil, 33 kantor wilayah, baik penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, tapi statusnya menjadi CPNS pusat. Jadi bukan di bawah naungan Pemda, Pemkot atau pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah daerah misalnya Kota Palembang misalnya atau Kota Bandung, atau Provinsi Jawa Barat ya membuka CPNS penjaga tahanan. Nah, itu salah. Jadi bukan hak wewenang dari pemerintah daerah, tetapi hak wewenang dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang selaku penyelenggara, dan kuotanya ini dibagi menjadi kuota per daerah atau per kantor wilayah. Jadi statusnya walaupun kuotanya nasional, kuota pusat, tapi tetap dibagi ke dalam kuota-kuota daerah ataupun istilahnya adalah dibagi per kuota, per kanwil kuotanya. Nah, sedangkan untuk formasi yang lainnya di instansi Kemenkumham seperti perawat ya, penyuluh atau bidan, dokter, itu kuotanya nasional ya, bukan kuota per daerah. Jadi kalau kuota per daerah itu artinya kalian nanti bekerjanya sesuai atau ditempatkan sesuai dengan di mana kalian mendaftarnya. Misalnya kalian mendaftar di formasi penjaga tahanan di Kanwil Maluku, berarti di seputar Provinsi Maluku kalian diletakkan nanti atau tempat kerjanya. Tetapi kalau kuotanya nasional, kita tidak tahu penempatannya di mana. Bisa saja kalian orang Aceh ditempatkan di Jawa Barat. Kalian orang Lampung bisa saja ditempatkan di Kalimantan. Karena kuotanya nasional, penempatannya seluruh Indonesia. Nah, itu yang membedakan antara kuota nasional dan juga kuota per daerah atau per kanwil ini. Nah, hanya saja untuk selain dari ijazah SLTA, formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, itu kuotanya nasional ya, seperti perawat ataupun bidan, nakes, penyuluh ya, dan juga D3 atau kualifikasi D3, S1 dan juga S2. Nah, kita bahas tentang persyaratannya dulu ya. Yang pertama adalah persyaratan umum. Jadi persyaratan ini saya bagi menjadi dua, persyaratan berkas dan juga persyaratan umum atau persyaratan dokumen tadi ya. Jadi persyaratan umum ini diantaranya adalah tinggi badan yang pertama. Jadi tinggi badan itu tahun ini ada penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi begitulah namanya, aturan pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Ada yang penurunan tinggi badan, ada berkas yang tidak dibutuhkan, ada yang berkas ditambahkan. Nah, jadi namanya aturan itu tiap tahun pasti berbeda-beda. Jadi tentatif. Itulah kenapa kalian harus membaca filenya ya. Nah, kemudian untuk tempat mendownload file ini kalian bisa kunjungi laman CASN kemenkumham.go.id, tampilan seperti ini. Kemudian kalian pilih menu pengumuman, nanti di sana kalian tinggal download file lengkapnya ya, agar kalian bisa membaca dengan jelas, atau bisa download di link yang ada di bio Instagram saya Mili Umri. Nah, untuk persyaratan umum ini yang pertama adalah tinggi badan. Tinggi badan tadi adalah untuk pria 163 cm sekarang, bukan 165 lagi. Tinggi wanita itu minimal 158, bukan 160 cm lagi ya. Tinggi badannya dikurangi 2 cm ya dari persyaratan tahun sebelumnya.
Kemudian yang kedua adalah usia. Nah, usia ini minimal 18 tahun per tanggal daftar ya. Jadi dari tanggal 20 September sampai 6 September kalian sudah masuk umur 20 tahun, umur 18 tahun. Nah, artinya kalian sudah bisa mendaftar. Nah, untuk usia maksimal ini ada penambahan. Yang sebelumnya dari 18 tahun sampai 28 tahun maksimal, sekarang sampai 35 tahun. Jadi sampai usia terakhir mendaftar CPNS. Nah, usianya dari 18 tahun minimal sampai maksimal sampai 35 tahun per tanggal daftar ya. Ini untuk usianya. Kemudian yang ketiga, kalian yang sudah menikah, sudah memiliki anak ya, atau status misalnya duda ya, atau misalnya tidak memiliki suami lagi, itu boleh mendaftar. Jadi tidak jadi masalah. Jadi Kemenkumham khusus kedua formasi ini tidak mempersyaratkan harus wajib belum menikah ya, jadi tidak ada. Dan juga kalian tidak perlu juga melampirkan buku nikah ya, atau misalnya surat pernikahan, atau misalnya surat keterangan telah menikah, itu tidak perlu karena tidak diminta sebagai persyaratan. Nah, yang keempat, pastinya tidak boleh bertato, tidak boleh bertindik ya, atau ada bekas tato, ada bekas tindik. Nah, itu sangat diharamkan karena tidak boleh kalian mendaftar kedua formasi ini. Nah, kemudian untuk pemberkasan ini ataupun syarat dokumennya tahun ini ada 7 ya. Jadi kalian siapkan 7 dokumen ini. Tentunya dokumen ini harus dokumen asli, bukan hasil fotokopi, bukan hasil legalisir. Dan kemudian dokumen ini kalian jadikan file PDF atau file JPG ya. Kalau file JPG itu artinya file gambar yang ada di galeri kalian. Tapi kalau file PDF itu kalian scan. Scannya langsung saja ke tempat fotokopian, itu biar lebih jelas, biar lebih enak. Nah, syaratnya apa saja? 7 itu. Yang pertama adalah EKTP. EKTP atau elektronik KTP ini adalah KTP fisik ya. Nah, bagi yang belum memiliki KTP, silakan kalian bisa menggunakan surat tanda perekaman EKTP atau KTP sementara yang dikeluarkan dari Disduk Capil. Dan untuk format filenya ini adalah JPG ya. Nah, kemudian syarat kedua adalah akte lahir. Nah, akte lahir ini kalian wajib harus dikeluarkan dari Disduk Capil, bukan dari dokter, rumah sakit, bidan atau puskesmas, tapi dari Disduk Capil. Mau akte lahir yang versi terbaru warna putih atau versi lama itu boleh, tidak jadi masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah surat lamaran dan juga surat pernyataan. Yang keempat ya, termasuk 3 dan 4 surat pernyataan, lamaran dan pernyataan. Nah, untuk cara pendaftaran pembuatan ini sudah saya buatkan video. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi video ini, silahkan kalian simak. Intinya surat lamaran dan pernyataan ini harus kalian buat, boleh tulis tangan, boleh diketik ya. Tapi saran saya sebaiknya diketik biar rapi. Kemudian surat lamaran pernyataan ini kalian dapatkan download di laman CSN Kemenkumham.go.id. Nanti ada di sana, atau kalian bisa lihat di link bio Instagram saya. Nanti kalian klik linknya, nanti akan ada ya untuk download suratnya. Kalau memang websitenya tersebut susah diakses. Nah, surat lamaran dan pernyataan ini wajib versi yang terbaru. Jadi jangan coba-coba kalian surat lamaran yang tahun kemarin kalian masukkan lagi ya. Mungkin kalian pikir sama, ternyata berbeda, isinya juga beda. Jadi pastikan surat lamaran pernyataan ini yang versi terbaru yang di-download di laman CSN Kemenkumham.go.id. Kemudian surat lamaran dan pernyataan ini kalian berikan elektronik materai. Nah, untuk akte lahir, surat lamaran pernyataan ini filenya adalah file PDF ya. Kemudian ijazah ini adalah ijazah SLTA. Ijazah SLTA sederajat ini artinya ijazah SMA, SMK, madrasah aliyah dan juga paket C. Semua jurusan boleh, tidak ada larangan. Nah, untuk yang sudah ada ijazah sarjana S1 misalnya atau D3 atau S2, kalian mau mendaftar 2 formasi ini boleh juga, tetapi tetap ijazah yang kalian gunakan adalah ijazah SLTA, bukan ijazah sarjana yang sudah kalian miliki. Dan ketentuannya tesnya ya tetap mengikuti ijazah SLTA ya. Pada surat lamarannya pun kalian isi dengan data ijazah SLTA kalian, bukan ijazah S1 datanya yang kalian isi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, transkrip nilai. Transkrip nilai ini adalah daftar nilai, biasanya terletak di belakang ijazah. Nah, sebaiknya gunakan transkrip nilai yang ada di belakang ijazah. Nah, 2 file ini
bentuknya atau formatnya adalah file PDF. Nah, untuk ijazah saat di scan nanti, kalian scan yang bagian depannya saja boleh, atau bagian bolak-balik juga boleh ya. Jangan kalian scan-nya itu yang bagian belakang tempat daftar nilainya. Nah, itu salah. Karena bagian belakang daftar nilainya itulah transit nilai. Sedangkan kalau ijazah itu intinya adalah pada bagian depan ijazahnya. Kemudian pas foto, yang terakhir adalah pas foto ini berlatar belakang merah. Kemudian baju putih lengan panjang pakai kerah ya, tidak ada corak, tidak ada logo atau logo OSIS dan sebagainya. Kemudian boleh menggunakan jas, blazer, dasi asalkan warna hitam. Untuk hijab warna hitam ya, yang tidak mengenakan hijab silakan rambutnya dirapikan. Laki-laki juga rambutnya dirapikan, tidak menggunakan aksesoris, kacamata misalnya, atau kelihatan apa ya, kalian menggunakan ya kalung ya untuk laki-laki mungkin ya, itu tidak dibenarkan. Jadi pas foto formal, ukurannya 4x6, format filenya adalah JPG. Jadi yang JPG itu ada dua, KTP dan juga pas foto. Selebihnya adalah filenya PDF ya. Kalau JPG adalah file gambar, PDF adalah file dokumen. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi, adalah surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini sebagai pengecualian apabila pelamar mendaftar di kanwil lain ya, mengambil di kanwil lain. Contohnya apa? Misalnya kalian asli orang Bengkulu ya, tetapi kalian mungkin di Lampung sedang kuliah atau bekerja, tapi KTP kalian masih masuk dalam provinsi Bengkulu. Kalian ingin mendaftar formasi penjaga tahanan atau pemeriksaan keimigrasian di Kanwil Lampung. Nah, di Kanwil di Lampung tersebut atau di area Lampung tersebut kalian buat surat keterangan domisili setingkat lurah atau desa yang wajib ditandatangan kepala desa atau lurahnya ya. Nah, itu buatnya di area sekitar Lampung, bukan di Bengkulu, tapi di area sekitar Lampung tempat kalian berdomisili. Kalau berdomisili itu adalah izin tinggal sementara ya. Nah, jadi kalian buatnya di sana. Itu pengecualian. Nanti surat tersebut kalian scan dan kalian upload pada laman SCCSN. Nanti ada satu menu tersendiri untuk mengupload surat keterangan domisili. Tetapi apabila kalian melamar di provinsi kalian sendiri sesuai dengan alamat KTP, baik pemeriksaan keimigrasian atau penjaga tahanan, tidak perlu menggunakan surat keterangan domisili. Jadi tidak perlu, cukup dengan KTP saja. Nah, pada saat menu unggah upload nanti ada banyak kendala ya tahun ini yang bilang bahwa saat upload KTP kemudian di surat keterangan domisili pada menu unggahnya sama terupload KTP juga. Itu tidak jadi masalah karena kenapa? Memang dari sistemnya gangguan ya. Saran saya ya sabar-sabar aja untuk submit atau selesai, karena kalau kalian menyelesaikan proses pendaftaran maka semua dokumen data diri yang kalian isi di laman SCCSN itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi sambil menunggu informasi lebih jelas ya dari Kemenkumham RI, pastinya kalau acuan sekarang itu ya memang dari sistemnya yang ada kesalahan ya. Karena pada upload KTP dan surat domisili itu teruploadnya sama isinya ya kalau kalian lihat. Karena untuk menu upload di SCCSN itu tidak bisa dihapus, hanya saja bisa ditimpa ya. Nah, jadi sesuaikan saja dengan ketentuan nantinya. Kalau memang tidak ada dari Kemenkumham ya tidak jadi masalah, langsung kalian submit saja nanti untuk mengakhiri proses pendaftaran. Untuk tahapan tesnya tahun ini memang ada sedikit perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena ada beberapa tahapan yang banyak menggegerkan ya kalau saya bilang, bikin shock bagi pelamar tahun ini, karena tahapannya itu ada tahapan tes tambahan. Dan tahapan tes dari formasi penjaga tahanan pemeriksaan keimigrasian ini yang pertama yakni pendaftaran online. Pendaftaran online ini sama, mendaftarnya melalui laman SCCSN bkn.go.id. Nanti kalian diminta membuat akun ya. Jadi kalian buat akun baru walaupun kalian sudah pernah mendaftar tahun sebelumnya. Kemudian kalian login dan memilih instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, formasi penjaga tahanan, dan juga untuk jenis pengadaannya ya kalian pilih umum ya, karena di sana adanya umum, ada penyandang disabilitas ya, ada juga yang lainnya. Jadi kalian pilih umum. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tes SKD CAT. Selanjutnya adalah tes SKB. Nah, SKB ini tahun ini yang banyak berubah. SKB tahun ini adalah yang pertama adalah substansi jabatan CAT ya, substansi jabatan
dengan CAT, jadi SKB CAT. Nah, ada ujian SKB CAT-nya. SKB CAT itu apa? SKB CAT adalah ujian menjawab soal menggunakan komputer sama seperti tes SKD CAT, hanya saja yang berbeda soal-soalnya. Nah, pada SKD CAT soalnya itu umum ya. Ada kategorinya TWK, TIU, TKP ya, sama seperti SKD CAT pada formasi-formasi lainnya. Tapi pada SKB CAT soal-soalnya itu biasanya berhubungan dengan jabatan yang dilamar ya. Misalnya kalau penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, kalian soalnya berhubungan dengan pemasyarakatan, dengan Kemenkumham. Kalian mungkin mengetahui tentang Kemenkumham itu apa ya. Kemudian mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan umum lainnya biasanya. Pertanyaan umum itu yang meliputi seperti misalnya penggunaan software ya. Nah, itu pertanyaan yang umum lah. Nah, kemudian mungkin nanti kalian ada soalnya tentang tugas menjadi seorang penjaga tahanan, atau misalnya pemeriksa keimigrasian itu misalnya penempatannya di mana saja. Nah, itu sedikit banyak kalian silakan pelajari mulai dari sekarang. Itu yang dimaksud dengan ujian tes SKB CAT ya. Nah, jadi kalian menjawab soal-soal, tapi soalnya sudah menjurusi terkait dengan formasi yang dilamar. Selanjutnya setelah SKB CAT ada tes kesemaptaan, tes kesehatan, pengamatan fisik, dan juga psikotes. Nah, ini yang menjadi yang baru ya, yang banyak ditanyakan pelamar. Karena tahun sebelumnya belum ada tes kesehatan, hanya tes pengamatan fisik. Tetapi tahun ini ada tes kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes. Nah, saya belum mendapat bocoran. Nanti kalau sudah ada ya dari Kemenkumham ataupun memang info bocorannya akan saya sampaikan lagi. Biasanya update itu di Instagram, lebih cepat saya menyampaikan ya. Nah, untuk tahapan tes kesehatan ini kita tidak tahu tes kesehatan apa yang akan diterapkan. Apakah sama seperti tarunanya Poltekim dan Poltekim, atau lebih kepada yang lebih dasar. Tes tahapan itu kan ada dua jenis, ada tes tahapan 1, tahap 1 atau tahap 2. Kalau tahap 1 itu pengamatan fisik luar ya, berarti kurang lebih hampir sama dengan pengamatan fisik pada tahapan sebelumnya ya, pengecekan tato, tindik, mungkin ada THT ya, atau mungkin pengecekan ya ada bekas operasi atau tidak ya, itu pengecekan luar. Tapi kalau tahapan 2 itu ya lebih ke dalam, lebih kepada organ-organ dalam, ada mungkin ronsen nantinya. Tapi saya rasa prediksi saya itu tahapan kurang lebih hampir sama dengan tes untuk pengamatan fisik. Jadi tahapan tesnya adalah tes tahapan ke-1. Nah, untuk psikotes ini banyak jenis psikotes ya, ada tes Warteg ya, ada tes Kraepelin ya, jadi banyak. Tapi tidak tahu tes psikotes yang mana yang digunakan dalam tahapan tes untuk formasi penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian ini. Nah, untuk formasi untuk tahapan tes ini, kesehatan, pengamatan fisik, dan juga psikotes ini tahapannya gugur ya. Nah, jadi tahapannya gugur. Karena kenapa gugur? Di sini ada salah satu tesnya, yakni tentang pemeriksaan tinggi badan ya. Tinggi badan kalian nanti diperiksa pada tahapan ini ya. Jadi kalau misal tinggi badan kalian tidak sesuai, ya kalian gugur, tidak bisa ikut tes tahapan selanjutnya. Nah, kemudian pada tahapan ini juga selain tes kesehatan ya, juga nanti ada tesnya seperti pengecekan tato, tindik ya, nanti pada tahapan ini juga dites. Karena itulah kenapa tahapan ini ada tahapan gugurnya pada tes kesehatan, pengamatan fisik, dan juga psikotes ini. Nah, jika kalian lanjut, nanti akan lanjut ke tahapan berikutnya, yakni tes kesemaptaan. Jadi kesemaptaan itu sama seperti tes kesemaptaan TNI Polri, ada lari, pull up, ciming, sit up ya, kemudian push up dan saturan. Hanya saja tidak ada tes renang. Jadi tes renang itu tidak ada. Nah, kemudian jika lanjut lagi, nanti tesnya keterampilan dan wawancara. Nah, untuk tes kesemaptaan tadi tidak sistem gugur ya. Jadi walaupun kalian push up-nya dapat kecil ya tidak jadi masalah ya. Kejar dinilai yang tes sit up-nya, mungkin pull up-nya yang besar ya. Jadi tidak ada pengguguran. Yang hanya ada gugur itu tahapan tesnya pada tes kesehatan, pengamatan fisik, dan juga psikotes. Tapi sedangkan SKB CAT itu tidak ada. Kemudian tes kesemaptaan tidak ada gugurnya. Lanjut tahapan tes terakhir dalam SKB ini adalah wawancara dan uji keterampilan. Ya, wawancaranya seperti wawancara pada umumnya ya. Pada saat pada tes wawancara
ya CPNS ya, kita nanti face to face dengan pewawancaranya. Keterampilan juga nanti akan ditampilkan pada tes wawancara ini. Keterampilan ini semua keterampilan yang kalian miliki bisa kalian tampilkan. Keterampilan yang kalian miliki itu silahkan kalian tampilkan, entah itu dalam bidang seni, bermain gitar, dalam bidang olahraga, bermain sepak bola misalnya, basket, ataupun dalam bidang media ya, ataupun membawa acara dalam bidang keagamaan misalnya, itu boleh ditampilkan semuanya. Alat peraganya kalian bawa sendiri tentunya, tidak disiapkan oleh panitia. Nah, ada yang bertanya apakah SKCK dan juga sertifikat ya seperti komputer, sertifikat bela diri itu wajib. Jadi tidak ada kewajiban ya untuk melampirkan SKCK ya atau surat bebas narkoba, sertifikat pendukung, itu tidak ada sebagai persyaratan. Yang jadi persyaratan itu yang 7 saya sebutkan tadi saja, yang lain tidak. Kemudian ada harus bisa bahasa Inggris misalnya pada pemeriksa keimigrasian, itu tidak juga informasi itu benar ya, karena tidak ada tes bahasa Inggrisnya juga untuk pemeriksa keimigrasian. Jadi kalau informasi seperti itu yang tidak valid ya jangan kalian dengarkan. Kalian fokus dan lihat saja acuannya pada file lampiran yang bisa kalian download di laman csn.kemenkumham.go.id. Nah, untuk ukuran filenya ini sebenarnya kalian bisa lihat pada laman upload nanti ya. Jadi pada laman upload SCCSN itu kalian bisa melihat ukuran filenya berapa. Kalau di sini untuk surat pernyataan, surat lamaran itu ya maksimal 100 KB ya. Itu sudah ada dikasih materai maksimal. Kalau minimal itu ya di bawah 1000 KB ya. Jadi maksimal 1000 KB, minimalnya itu ya kalau bisa di atas 100 KB. Kemudian akte itu 1000 KB maksimal, EKTP 500 KB, kemudian surat domisili ini bentuk filenya JPG ya, itu maksimal 500 KB. Kemudian ijazah 1000 KB, kemudian transkrip nilai 1000 KB, dan pas foto itu 500 KB. Nah, ini yang menjadi ketentuan berapa ukuran dari file untuk di-upload nanti pada laman SCCSN ya. Nah, untuk CPNS, untuk kuota CPNS penjaga tahanan tahun ini untuk laki-laki itu sebanyak 2.927 kuota formasi dibagi 33 kantor wilayah. Untuk perempuan 1.251 formasi dibagi 33 kantor wilayah. Pemeriksa keimigrasian 1.526 formasi kuotanya ya dibagi 33 kantor wilayah, dan pemeriksa keimigrasian perempuan itu 1.153 formasi. Nah, kalian bisa lihat untuk kuotanya ini, kalian bisa cek di laman ya, ataupun pada tampilan awal laman SCCSN nanti ada menu ASN Karir. Di sana kalian masuk jenjang pendidikan, program studi, kemudian instansi dan juga jenis pengadaan. Nah, kalian lihat. Tapi kalau kalian nggak mau pusing lagi, kalian bisa cek aja untuk berapa kuota per kanwilnya, itu sudah ada saya posting di Instagram saya, jadi silakan bisa kalian simak. Nah, yang membedakan antara CPNS penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian ini hanya pada penempatannya. Kalau penjaga tahanan penempatannya nanti bisa di lapas, kemudian di rutan, di rubasan, di LPKA, lembaga khusus anak ya, LPP, lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, kemudian bisa juga di kantor wilayahnya. Kalau di pemeriksa keimigrasian itu penempatan kerjanya bisa di Rudenim atau rumah detensi imigrasi, biasanya yang diisi oleh para orang-orang luar, bule ya, biasanya yang dideportasi atau melanggar wilayah Indonesia ya. Kemudian di pos lintas batas negara ya, ini biasanya di daerah perbatasan atau di pelabuhan, bisa juga di bandara kalian diletakkan, atau bisa di kantor imigrasinya tersendiri, termasuk juga bisa di kantor wilayahnya. Ini untuk penempatan formasi pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk semuanya itu sebenarnya sama persyaratan tahapan tes, hanya yang membedakan itu tempat penempatannya saja antara formasi CPNS penjaga tahanan dan juga CPNS pemeriksa keimigrasian ini. Nah, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan untuk CPNS formasi penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian ini. Pada intinya memang tahun ini ada banyak perubahan, tetapi untuk tes kesehatan psikotes ini ya saya belum mendapatkan gambaran ya, karena ini merupakan tahapan tes yang baru tahun ini. Tapi ini hanya menjadi gambaran saja ya, siapa tahu apa yang saya sampaikan tadi seperti tes kesehatannya ya, tahapan tes 1 psikotes ya, walaupun belum tahu tes psikotes apa yang nanti akan diujikan ya, sebaiknya kalian nanti persiapan seperti tes kesehatan atau psikotes
yang ada pada sekolah kedinasan ya, seperti Poltekkip ataupun Poltekkimnya. Nah, yang pastinya kalau kalian yakin untuk daftar ya silakan kalian daftar. Ikuti saja alurnya, asal persyaratan tinggi badan kalian cukup ya. Ya intinya segala sesuatu itu ya pasti akan ada jalannya, dan juga niatnya baik pasti tentunya akan dipermudah. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa silahkan tinggalkan subscribe-nya jika masih ada pertanyaan, atau kalian yang ingin melihat cara pendaftaran, nanti link saya letakkan di deskripsi video ini, termasuk link surat lamaran, cara e-matrenya sudah saya letakkan ya, linknya di deskripsi video ini. Jadi silahkan kalian klik agar sebagai panduan kalian dalam mendaftar CPNS tahun 2024 ini. Jika kalian masih ada yang ingin berminat bimbingan belajar ya, kelas masih dibuka, silahkan kalian daftar, dan nanti kita akan belajar bersama untuk bimbingan. Dan pastinya kelas masih dibuka untuk pendaftaran, silahkan klik link deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke Instagram saya Mili Umri. Terima kasih, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.